izin sebelum kita akhiri, ada satu ini Pak, izin Pak Iksan, mohon maaf. Dari Bapeda Sumatera Utara, saya kira mungkin dari Sumut ini bisa memberikan semacam inspirasi kepada kita, mungkin dukungan kepada FKUB-nya, termasuk ke desain untuk program kegiatan. Kami persilakan dari Bapeda Provinsi Sumatera Utara. Suaranya belum muncul. Suaranya masih mute. Maaf Pak, suaranya Pak belum keluar Pak, maaf. Dari Medan belum, mungkin unmute di sana Pak. Maaf Pak, dari Medan suaranya Pak belum keluar Pak. Langsung saja mungkin nggak usah pakai headset. Halo. Nah, itu baru jadi. Kedengaran Pak? Silakan Ya, Pak, silakan. bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengasih saran aja, kebetulan saya adalah mewakili daripada Bapeda Provinsi Sumatera Utara dan selama ini saya mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang ada di Kesbangpol. Ya, salah satu adalah Forum Kerukunan Beragama. Dalam hal tadi, berapa yang telah disampaikan ataupun ada keluh kesah daripada FKBU ini sebenarnya perlu kita tindak lanjuti. Itu tentang masalah anggaran. Salah satu ialah bahwasanya kita mengetahui sistem penganggaran kita itu ada 3 tahap yang kita lakukan terhadap penjaringan daripada aspirasi masyarakat, yaitu melalui musrenbang. Yang kedua konsultasi publik dan juga itu ada evokir. Mungkin bapak-bapak dari FKBU bisa bersinergi memberikan rekomendasi hasil rapat yang dilakukan dalam 1 tahun terhadap apa yang masukan yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah selaku Bapeda bisa mengobrol dan menyampaikan hal ini kepada OPD yang terkait, sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu menuju masyarakat Indonesia yang aman dan damai. Jadi untuk itu pada saudara saya Indonesia, khususnya pada ketua FKUB yang ada di Kabupaten seluruh Indonesia, marilah bersinergi, jalin komunikasi dengan Kesbangpol, sehingga nanti di dalam pengadaan forum-forum itu ada Pak rekomendasi yang diberikan oleh FKBU. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh KPU terhadap untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Jangan Pak kita sebagai jadikan FKBU seperti pemadam kebakaran, begitu ada barang baru kita dicari Pak. Kalau udah apinya menyala itu sulit dipadamkan, makanya kita harus lebih pada waspada. Jadi kita penting waspada dini yang penting kita ciptakan Pak dalam hal untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Jadi saran kami Pak itu aja dari Sumatera Utara agar nanti FKBU memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan di musrenbang ataupun konsultasi publik apa yang penting dibutuhkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada 3 yang menjadi tanggung jawab pusat itu tentang yang vertikal yaitu tentang keamanan, agama dan juga hubungan luar negeri. Makanya ini penting dibentuk tim sebenarnya peran daripada pemerintah kabupaten kota dan provinsi sehingga nanti kita bisa berkolaborasi karena selama ini kan kami mengutamakan yang pertama itu sekarang untuk capaian daripada misi kepala daerah kami yang sebagai yang disampaikan dalam janji-janji politik oleh gubernur. Maka untuk itu saran saya juga agar dirjen politik akan menyampaikan semua kepala daerah agar indikator utama tentang kerukunan umat beragama dimasukkan dalam IKU kepala daerah, sehingga dorongan terhadap penganggaran itu pasti nanti akan ditampung di dalam RPJM dan RKPD setiap tahun. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Pak Dirjen. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Medan, saudara saya luar biasa. Ini salah satu contoh. Sebelum kami langsung untuk kembali ke para narasumber, mohon izin. Kalau ada perwakilan dari Sekda Provinsi atau Sekda Kabupaten Kota selaku Ketua TAPD di Provinsi dan Kabupaten Kota, kami persilakan kalau Bapak Ibu Sekda, Sekda Provinsi, Sekda Kabupaten Kota,
mungkin bisa juga menyampaikan. Ya, kami persilakan dari Sekda Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pak Tahli, silakan. Ya, Sekda Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ini dari Sulut. Kota Batam. Ya, belum connect nih dari Bolaang Mongondo. Dari Sekda ya. Sekda Kota Batam. Ya, kami persilakan sambil menunggu nanti tersambungnya dengan Bolmong Sulawesi Utara. Kami persilakan dulu Sekda Kota Batam. Mohon izin ini Pak Iksan, Pak Kapus, karena ini penting dari para Sekda ini, penjurusnya untuk program kegiatan ini Pak, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kami persilakan dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Suara Pak, silakan di-unmute dulu Pak. Di-unmute dulu. Noh, Purbalingga. Itu lengkap tuh Pak. Jaringannya lengkap tuh. Purbalingga. Purbalingga. Siap. Kabupaten Purbalingga. Kota Batam belum tersambung, Kota Batam bisa di-unmute dulu. Baik, Kota Batam belum. Kami persilakan dari Purbalingga yang sudah tersambung. Dari Purbalingga, Pak Sekda silakan Pak. Kenapa orang ada? Sana nih, kontrolnya gimana? Ada yang nyambung. Ya, silakan dari Purbalingga dulu. Purbalingga, kemudian tadi Batam, Sulut juga tadi dari Bolmong atau Kota Bitung, silakan. Purbalingga silakan Pak Sekda Purbalingga. Problem jaringan kayaknya ini. Iya, memang kita bandwidthnya ini sudah pesertanya ribuan ini Pak. Iya. Purbalingga belum. Kita kembalikan dulu tadi ke Bolmong, Bolmong Sulut. Ya, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Halo, Sulut. Berarti salah satu programnya aktivasi jaringan nih Pak Direktur. Siap. Ini kebetulan kita memang harus ini nih, sudah Ada dua, program kita apakah untuk orangnya, apakah alatnya kan begitu. penguatan jaringan kita ini. setiap peserta harus dikawal jaringannya gitu ya. Kalau di Madura beli sinyal. Dari Batam, Purbalingga, atau Bapak Ibu Sekda yang lain? Sekda Provinsi? Ini Sekda Bolmong di layar ada ini. Coba unmute.
Ini ada beberapa sekda di layar ini. Purbalingga juga udah siap tadi tuh. Iya, sudah di layar semua, Pak. Ini para sekda ini sudah kelihatan semua, ada beberapa sekda. Luar biasa. Luar biasa. Purbalingga masih? Oh, Purbalingga ada. Gorontalo, sekda dari Gorontalo. Sekda Provinsi Gorontalo. Dua menit lagi nih, kalau tidak ada kita langsung geser. Masih ada 1 menit lagi. Ini peserta masih ada 715 nih Pak Direktur. Siap. Ini Pak Sekda masih banyak yang on juga ini para Iya, sekda. masih luar biasa ini. Kami harapkan ada dari para sekda juga ada testimoni atau semacam Iya. berbagi curcol di sini lah kira-kira, mohon maaf nih. Karena saya melihat statistiknya kami Pak di 34 provinsi ini datanya khusus anggaran ini variatif. Kesempatan yang bagus nih Pak Direktur untuk konsolidasi. Baik. Masih ada? Ini mana nih tadi? Bapak Ibu Purbalingga. Sekda. Lanjut. Mungkin dibacakan ada chat itu, Pak Direktur. Ada chat itu. Iya Pak, ini lagi sedang di ini semua. Tolong beri waktu tanya itu. Ada? Ada yang lihat chat ya? Banyak kita pikir. Baik. Masih ada 10 detik. Kalau mungkin ketinggalan karena ini terkait sinyal ini, mohon maaf, kita menyesuaikan dengan bandwidth satelit kita ini. Baik. Kelihatannya sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan hanya karena pengaruh jaringan ini, Pak. Saya kira Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para narasumber yang kami muliakan, kita sudah masuk di bagian akhir dari acara webinar ini. Mohon izin sebelum kami menyampaikan beberapa hal sebagai bagian dari akhir acara ini, kami persilakan closing statement sekali lagi dari Pak Iksan, kemudian berturut-turut dari Pak Nifasri. Kami persilakan dulu Pak Iksan. Ya, baik, terima kasih. Walaupun tadi saya sudah closing statement tadi, serta para hadirin, para pengurus FKUB, para sekda dan jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta FKUB seluruh Indonesia, juga Pak Dr. Nifasri yang saya hormati. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana memelihara terus kerukunan umat beragama dan harmoni pola relasi hubungan antarumat beragama dalam rangka ke arus positif sekarang itu, dalam rangka bersama-sama mengatasi ya pandemi COVID. Dan apa yang dicontohkan oleh Romo di Satya Wacana tadi, 3 ya, itu sangat bagus sebagai bisa jadi role model ya, dan kami juga di di beberapa tempat di Jakarta telah melakukan hal ini ya, vaksinasi dan pemberian berbagai macam alat APD dan bantuan berupa pangan ya, beras dan lain-lain. Dan ini saya kira sejatinya adalah tadi dalam rangka memupuk terus ya
kehidupan kerukunan umat beragama, dan terbukti bahwa kerukunan umat beragama ini adalah benteng terakhir dari semua ketahanan bangsa dalam rangka memelihara kesatuan Republik yang kita cintai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan salam juga dari Pak Wapres. Beliau sangat menginginkan penguatan kelembagaan ya dari FKUB ini, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nipasri, bentuknya adalah pemeliharaan ya, jadi peraturan untuk pemeliharaan PBM ya sebagai satu-satunya dasar dari kerukunan umat beragama. Semoga apa yang dijadikan pemikiran kita hari ini terrealisasi, dan saya tadi sampaikan bahwa segera didata Pak Nipasri bersama-sama kita nanti untuk Monef, provinsi dan kabupaten mana yang bagus ya perhatiannya kepada FKUB, dan yang belum. Yang bagus untuk kita beri apresiasi apa bentuknya, yang belum ya kita dorong agar mereka melakukan kerja-kerja ini untuk membantu FKUB. Karena nyata peran dari FKUB adalah terbukti sangat luar biasa. Terima kasih Pak Direktur dan semua hadirin yang telah hadir sampai akhir. Ini masih berjumlah 700 orang ya. Semoga langkah dan niat hadirnya memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Kapus Kerukunan Umat Beragama. Baik Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kanwil, Pak Sekda, Pak Sembangpol, semuanya, khusus Pak Dr. Ihsan. Terima kasih Pak Direktur, kegiatan ini cukup sangat baik sekali, dalam artian kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita harapkan ke depan untuk berbagi informasi gitu ya, berbagi pengalaman untuk menentukan langkah-langkah kita ke depan gitu ya. Kami sangat tertarik tadi dari misalnya dari Medan gitu ya, dari Bapeda Medan yang menyampaikan beberapa solusi untuk penganggaran bagi FKUB gitu ya. Nah sebenarnya sudah terbuka peluang ya untuk pengalokasian anggaran untuk FKUB. Apalagi tadi yang saya sampaikan, saya mendapatkan informasi bahwa BPK sendiri katanya sudah memberikan rekomendasi untuk Pemda bisa membantu FKUB maksimal 1 miliar gitu kan. Tidak akan ada temuan gitu ya, itu yang kami dapatkan informasi gitu ya. Tapi saya fisiknya belum mendapatkan ya. Nah oleh sebab itu ke depan marilah kita coba duduk bersama gitu ya, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk pemberdayaan FKUB ini gitu ya. Di samping itu Pak Direktur seperti yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, ya kita berharap Pemda juga ya melibatkan Kementerian Agama ya dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bermuara kepada kerukunan umat beragama gitu ya. Nah, kita harapkan pertemuan-pertemuan seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing FKUB atau mungkin juga masing-masing Pemda gitu ya, untuk duduk bersama untuk mencari solusi alternatif pemberdayaan FKUB ini gitu. Dan mudah-mudahan juga rancangan peraturan presiden yang kita susun dan sudah ada izin prakarsanya dari Bapak Presiden gitu ya, terkait tentang peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan beragama ini, mudah-mudahan akan terwujud pada tahun ini, sehingga nanti pemerintah atau pemerintah daerah bisa menjadikan landasan hukum dari peraturan presiden itu untuk pemberdayaan FKUB gitu, sekaligus untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau peran dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Direktur, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bergabung ya, dan juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
mudah-mudahan nanti ada semacam regulasi rekomendasi yang kita bisa lahirkan dari pertemuan ini, Pak Direktur, untuk bahan kebijakan kita lebih lanjut baik di Kementerian Agama, di Kementerian Dalam Negeri maupun di Pemda sendiri. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Kapus, Pak Iksan, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk di bagian akhir dalam forum webinar ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa catatan kami sepanjang penyampaian dari narasumber dan diskusi yang berlangsung, bahwa FKUB adalah forum kerukunan umat beragama yang menjadi peranata sosial garda terdepan untuk mewujudkan harmoni Indonesia. Rukun umatnya, rukun warganya, rukun tetangganya, rukun desa kelurahan, rukun kecamatan, rukun kabupatennya, rukun provinsi, dan rukunlah Indonesia. Kita harapkan dalam perspektif peningkatan kapasitas saat ini, saya kira tidak hanya forumnya saja yang kita akan berdayakan dan kembangkan, kita juga tentu umatnya juga yang menjadi bagian dari tugas kita semua yang terrepresentasi di dalam majelis-majelis keagamaan yang sudah bergabung di dalam forum kerukunan umat beragama. Kita juga tetap membutuhkan kolaborasi dengan seluruh unsur Pentahelix, termasuk salah satu peranatanya adalah FKUB bisa bergabung di dalam organisasi kemasyarakatan. Dapat memberikan input masukan berdasarkan deteksi dini ataupun hasil dari pengalaman-pengalaman terhadap warga dan umatnya masing-masing, nah sehingga bisa memberikan masukan dan menjadi indikator di dalam perencanaan pembangunan dari perspektif pembangunan di daerah sampai dengan kepada pembangunan nasional. Ini yang saya kira menjadi tugas kita bersama, sehingga pada akhirnya kita akan melahirkan indeks harmoni Indonesia yang berkontribusi kepada seluruh desain kebijakan pembangunan, kebijakan publik yang unggul, dan tentu akan melahirkan kehidupan publik yang harmoni. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, atas perkenan Bapak Ibu semua, dan mohon izin sedianya pada bagian akhir ini Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum akan menutup acara webinar kita, namun waktu yang bersamaan saat ini beliau masih bersama-sama Bapak Mendagri mengikuti kegiatan kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan kembali kepada kami untuk sekaligus menutup rangkaian webinar pada siang hari ini. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada saudara-saudara kami di bagian timur yang saat ini sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Dan di bagian tengah juga sudah hampir menunjukkan pukul 2 sore gitu. Ya saya kira mudah-mudahan tidak akan mengurangi imun kita, tapi dengan semangat kerukunan, dengan semangat harmoni, insya Allah kita tetap membangun Indonesia yang kita cita-citakan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi atas nama pimpinan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, mengaturkan terima kasih dan penghormatan kepada para narasumber, Bapak Dr. Iksan Abdullah, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Nisari, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, mengaturkan terima kasih, dan kepada seluruh peserta, seluruh entitas kerukunan umat beragama, seluruh perangkat daerah yang terkait di dalam forum webinar pada siang hari ini. Saya izin Bapak Ibu semua, acara webinar ini kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim sambil memanjat doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kehadiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat siang.